Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri kita, cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimahkamah Ta'ala, yang punya masalah diselesaikan oleh Ta'ala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh Ta'ala, yang telah pun kembali ke rahmatullah ditimpa sisi Allah Ta'ala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu cici yang berguna bagi agama, manusia, bangsa dan negara. Syai'ul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا وقولنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين والمؤمنات إخوانا وبالكعبة قبلة اللهم أكرمنا من كامل فهمي وأخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحد المرسلين وإلهام المالك المقربين إلهنا مقصودنا والتقى مطلوبنا أعطينا محبة ومعرفة اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الحمد لله والشكر لله wassalatu rasulillah wa ala washabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Al-mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia tanpa surah dan surat kasanya, muslimin, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah, malam ini akhirnya kita dapat bersua kembali, di mana selama ini kita hanya secara online, kadang-kadang kita datang dan tidak. Jadi alhamdulillah, atas izin Allah SWT juga kita sudah mula boleh bertatap muka walaupun masih ada SOP. Dan tuan-tuan sekalian, pada malam hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan keputraan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Maka minta maaf, hari ini kita belum buka kitab Al-Hikam, tapi kita akan berbicara tentang Maulid Rasulullah SAW. Sebelum kita bicara lebih banyak, mari tuan sekalian kita berdiri sekejap untuk membaca sholawat supaya tanda cinta kasih kita kepada Rasulullah SAW, dan supaya penghormatan kita, dan kita supaya bangga dan sangat gembira karena menjadi umatnya. Sama-sama kita berdiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fatafas minhul buduru, misra husnik mara'ayna, qattu ya wajha sururi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun faqa nuri, anta isiru wa ghalli, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih sekalian. Alhamdulillah, ini salah satu tanda daripada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, cinta itu ada 3 tandanya. Pertama, selalu menyebut namanya. Jadi kalau kita mendakwa cinta pada Allah, maka kita mesti membaca zikrullah, banyakkan zikir pada Allah Ta'ala. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, perbanyak membaca salawat atas Nabi. Dan kalau kita cinta pada diri kita sendiri, perbanyak kita istighfar. Jadi saya mengajak pada diri saya sendiri, pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita basahkan bibir kita ini dan hati kita ini, bibir dan hati kita ini untuk selalu zikrullah, salawat atas Nabi Muhammad SAW dan istighfar. Boleh selama 24 jam. Walaupun termasuk tidur, tuan sekalian, kalau menurut keterangan Imam Al-Ghazali, tatkala kita mau tidur dan tatkala itu kita baca Quran umpamanya atau sedang zikir, kemudian kita terlelap, maka tatkala kita terlelap tidur itu dikira zikir pada Allah Ta'ala. Ini luar biasa. Tahniah pada tuan-tuan yang sudah begitu. Yang belum kita coba, kita lakukan, kita terus mendekatkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itu tanda cinta. Berapa banyak terserah. Ya, kalau boleh sebetulnya besok lagi tuan sudah terlambat sedikit dan sekalian. Besok bila masuk aja jalan 1 Rabiul Awal, itu kita berjanji pada diri kita sendiri, aku akan sempurna dengan ke Maulidi Rasul atau Quran junjung kita Nabi SAW ini 1 Rabiul Awal sampai 12 Rabiul Awal, setidak-tidaknya lah 1000 saya baca sholawat. Itu ngomong pada diri sendiri 1000. Kalau boleh sampai habis Rabiul Awal, tiap-tiap hari 1000. Kenapa 1000? Karena ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan, yang artinya saja lebih kurang, kalau kita membaca salat kepada Nabi sekali, Allah akan balas 10 kali ganda. Kalau kita baca 10, Allah akan balas 100 kali ganda. Dan kalau kita membaca 1000, kita 100, Allah akan balas 1000 kali ganda. Dan tatkala kita membaca 1000, Allah akan bebaskan kita dari sifat hipokrit dan siksa kubur. Yang ini yang kita peroleh, ini yang kita dapat, harus kita lakukan. Sengaja untuk melakukan demikian, sebagai tanda cinta. Itu yang penting. Itu sholawat kita lakukan hari-hari. Apapun jenis sholawat, ya, minimal Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau apa saja, banyak sholawat dan sekalian. Itu semuanya adalah boleh. Dan sholawat itu setengah daripada ulama berpendapat wajib berdasarkan firman Allah yang selalu tuan dengar ketika hari Jumat, Tok Bilal untuk menghantarkan Tok Imam naik ke mimbar akan membaca ayat ini. Dan dalam khutbah yang kedua akan dibaca oleh Tok Imam, Tok Khotib itu, yaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini jelas Allah saja bersalawat kepada Nabi dan malaikat juga bersalawat, maka Allah perintahkan kita sebagai orang beriman untuk bersalawat atas Nabi. Itu masalahnya. Tentang soal nak berdiri ke, nak duduk ke, nak baring, nak jalan kan sambil drive kereta, silakan. Itu boleh-boleh saja. Karena itu merupakan satu ungkapan sebagai tanda kita, cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan saudara sekalian, kalau dulu pernah saya ingatkan pada tuan sekalian, cinta itu mendahulukan sesuatu dari yang lain. Itu cinta. Tatkala seorang waliullah wanita namanya Rabi'ah Al-Adawiyah mengaminkan doa oleh tuan imam besar di masjid itu, ada doa besar, kalau berdoa dan sekalian diaminkan ribuan umat dan mereka semua menangis.
tatkala sampai ayat atau sampai kata-kata ini, kalimat ini, ya Allah ya Tuhan kami, demi cinta kami kepadamu ya Allah, demi cinta kami kepada Rasulullah ya Allah, banyak yang menangis. Setelah berdoa selesai, ya bubarlah. Kecuali ini Rabiah ini, beliau justru menjumpai Pak Imam besar tadi dan mengatakan, Tuan Imam minta maaf, saya ingin konfirmasi, ingin ke pencerahan, apa saya tadi tidak salah dengar? Tuhan berdoa demi cinta kami kepadamu ya Allah, demi cinta kami kepada Rasulmu ya Allah. Exactly Puan, benar, betul-betul saya mau doa begitu. Tapi alangkah terkejutnya Pak Imam tadi bila diingatkan oleh Rabiul Adawiyah, Tuan minta maaf ya, itu salah tuh. Loh, kok salah bagaimana Puan? Saya benar-benar cinta pada Allah dan Rasul. Iya saya tahu, tapi doa ini, ucapan ini adalah salah. Kalau begitu benarnya bagaimana? Ya benar begini, ya Allah demi cintamu kepada kami, demi cinta Rasulmu kepada kami. Bayangkan Tuhan, jadi yang cinta ini justru Allah dan Rasul kepada kita. Sebab cinta itu adalah pengorbanan, cinta adalah memberi, bukan meminta. Dan kita selama ini hanya meminta dan meminta dan meminta. Dan apa yang kita perjuangkan pada Rasulullah SAW? Kadang diajak baca sholawat itu ada, ini salah di bid'ah lah, berdiri tak ada lah dalilnya, ini ada, ini apa ini? Kadang kan Ustadz Sontoloyo ngawur aja. Sholawat itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala kok main-main. Tuan-tuan jangan terprovokasi dong, walaupun dia profesor ke, doktor ke, engineer ke, lawyer ke, tapi mengatakan ini sholawat betul, ini beda, tak ada dalil, ngawur aja. Tak ada dalil bagaimana? Sholawat itu perintah dari Allah kok tak ada dalil. Di awal tadi saya sebutkan supaya Tuhan tidak ragu-ragu. Kenapa perkembangan di akhir zaman itu macam-macam orang berpendapat. Tapi Tuhan jangan terlalu terkecoh lah, ya. Jangan terprovokasi. Baik, itu sholawat. Bayangkan Tuhan sekalian, ini luar biasa. Jadi Allah lebih mencintai. Buktinya sejak kita dalam kandungan mak lagi sampai sekarang non-stop Allah mau limpahkan sekarang rezeki pada kita. Masya Allah, luar biasa. Begitu Rasulullah SAW cintanya sampai diabadikan oleh Allah di akhir surat Taubat tuh. Yang Tuhan dah hafal semua itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ila akhirih itu. Coba ingat betapa sayangnya, betapa mengambil berat Rasul pada kita. Dan dia dibuktikan. Banyak buktinya, tapi saya beri kedua saja. Pertama, tatkala nyawa Rasulullah SAW akan diambil malaikat Israel dan sekalian, dari cabut tuh setengah ulama sampai buku lali, setengah ulama berberat sampai lutut. Nabi mengatakan stop Israel, stop dulu. Terkejut, ada apa Tuhan? Ya Allah, demi Allah Israel, betapa sakitnya nyawa dicabut daripada badan. Ya Israel terkejut lah. Ya Allah, saya selama ini mencabut tidak pernah sehalus ini. Saya terlalu menghormati Tuhan, hati-hati, tapi masih merasa sakit. Yang lebih mengejutkan, ucapan dari lisan yang mulia Rasulullah SAW menyebutkan, Israel, demi Allah, saksikan ya, seluruh sakit nyawa hambaku keluar dari badannya, aku yang menanggung. Masya Allah Tuhan. Jadi orang beriman ini, insya Allah beriman kalau meninggal dunia senang sekali Tuhan sekalian. Bagaimana tidak senang? Ini sebenarnya hadis sahih. Akan melalui tangan berbicara. Jangan Tuhan, jangan dulu. Saya belum cukup untuk zikir. Melalui kaki juga mengatakan jangan dulu. Belum banyak aku berjalan menuju ke jamaah, menuju ke pengajian. Melalui mata, nanti dulu. Saya belum cukup membaca Quran. Mulai telinga, jangan, saya belum puas untuk mendengar pengajian. Contohnya begitu. Dari mulut, jangan dulu, saya belum cukup zikir pada Allah SWT. Jadi seluruh anggota badan menolak. Tapi nyawa sudah harus kembali. Karena itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Maka malaikat Israel datang kepada Allah. Ya Allah, hambamu tuh aneh. Nyawa sudah waktunya diambil, tapi seluruh anggota badan menolak. Baik, kamu datang kembali. Buka tapak tangan kamu, tulis asmaku, salah satu asmaku, tunjukkan. Salah satu asma Allah ditunjukkan saja. Masya Allah, tuh ruh tuh Tuhan dan nyawa tuh
terus ikut saja, karena yang nampak tuh surga, yang nampak keindahan keluar. Jadi meninggalnya orang beriman tuh, ya Allah, lebih handsome daripada hidupnya, lebih ayu, lebih cantik daripada hidupnya. Itulah perjuangan Rasulullah SAW. Pertama, contoh pertama. Contoh yang kedua, tatkala nanti sudah hari kiamat dan bumi padang jarak, padang tekukur, dan tak ada langsung bangunan, semua rata, ya, padang mahsyar rata begitu, maka malaikat Jibril, Mikail, Israfil turun untuk membangunkan. Pertama kali adalah Rasulullah SAW. Oleh karena pada nggak tahu mana kuburnya itu, Madinah tak nampak, Mekah tak nampak, maka di situ Allah selalu menunjukkan ada cahaya, ada di situ. Maka Jibril yang bertanggung jawab membangunkan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, waktunya dah bangkit balik. Bangkit. Bila bangkit saja tuan-tuan, coba yang keluar dari lisan Nabi apa? Bukan ya Jibril bagaimana keluargaku, macam mana istriku, anak-anakku. No, bukan itu tuan sekalian. Yang ditanya bagaimana umatku, umatku, kita tuan-tuan. Ya Allah ya Karim, luar biasa. Inilah cita Rasul kepada kita. Maka kita membalas hanya sekedar membaca sholawat. Coba lebihlah tuan-tuan ya, cinta kepada Rasul. Itu tanda pertama. Selalu menyebut zikir, sholawat, istighfar. Itu saya ingatkan, jangan pernah berhenti. Ya, zikir ada 3 tingkatan. Zikir yang first class apabila lisan dan hati bergerak sama. Lisannya menyebut la ilaha illallah, hatinya ikut atau menerjemahkan makna itu bersama. Itu first class. Yang second class, hati ingat kepada Allah tapi lisannya diam. Hatinya bergerak ingat pada Allah, lisannya diam. Yang kelas ketiga atau third class, yaitu bila lisannya zikir, hatinya lupa, tapi masih dapat nomor lah. Yang tidak dapat nomor sama sekali, yaitu bila lisannya lupa, hatinya lupa. Itu hanya menghabiskan beras Malaysia, tak ada gunanya tuan sekalian. Dan Anda di mana? Posisi Anda di mana? Coba bayangkan. Rujuklah kepada diri kita sendiri. Aku sudah begitu atau belum? Jangan stagnan. Hanya jangan berjalan di tempat, tidak bergerak, majukan. Bila kita sudah istiqomah, sudah bisa begitu, pertama yang kita harus betulkan istri kita, ya kan, dekat dengan kita, terus anak-anak kita. Begitulah tuan-tuan. Jadi satu keluarga itu benar-benar sebagaimana yang disebut Allah, udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara total. Nah, diajak semua. Jadi bergerak, punya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jangan diam saja. Terutama di masa pandemi ini tuan sekalian. Kita diberi anugerah Allah Ta'ala 1 tahun lebih tuan sekalian. Kita dilarang untuk datang ke masjid, datang ke surau, anak-anak tidak sekolah. Nah ini kan kesempatan. Kita jadikan rumah kita yang uzlah, tempat gua Hira, tempat mentarbiyah, mendidik, mengdrill, mengupgrade, menggodok, menggembleng anak-anak kita. Contoh jam 8 pagi, lo udah usul terima Israel sini. Sembahyang duha bersama ayah. Jamaah sembahyang duha tiap jam 8 pagi atau jam 9 lagi, up to you lah, mesti disiplin. Insyaallah 40 hari anak kita dah disiplin tuan-tuan. Jadi istiqomah. Terus baca Quran mesti 100 ayat. Zikir, sholawat, sodakoh. Disediakan itu tempat ini, tisu ini sodakoh. Dilatih tiap pagi. Karena tuan-tuan jadi presiden dan rumah tangga itu kita lakukan. Kesempatan setahun lebih tuan sekalian, tapi nyatanya yang 2 blek, tak ada baca Quran, tak hatam pun sebulan, tak hatam setengah tahun, setahun tak hatam pun, sedekah tak ada, kosong kotaknya, baca Quran tak ada, asyik main game aja, sontoloyo. Tapi kalau minta pada Allah, ya Allah masukkan surga, surga di mbahmu itu, surga nenek, ngawur aja. Dikatakan goblok tuh sarjana, dikatakan pincang tuh kakinya boleh pergi mall, begitu buka suruh semua datang. Tapi masjid pergi surau susahnya bukan main. Jadi peringatan melalui COVID-19 itu supaya lebih dekat lah pada Allah. Ngawur aja tuan sekalian. Ini apa nih? Apa tuan-tuan? Tak pikir ke? Anak terbiar macam itu. Nah ini contoh. Dan Tuhan sendiri sebagai presiden rumah tangga, karena apalagi sudah lansia, ngerti lansia, lanjut usia,
tinggal tunggu panggilan Allah. Cakaplah diri sendiri, ya Allah, oleh karena ini pandemi, terima kasih saya di rumah, ya Allah, saya mesti sholat duha mulai hari ini 12 rakaat mesti. Oh gitu dong, 12 rakaat. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah biasanya zuhur 2 rakaat. Nah, zuhur sekarang sebelum zuhur 4 rakaat. Ba'da zuhur, ba'da zuhur 4 rakaat. Ba'da isya 4 rakaat. Karena kan telah diajar oleh para ustaz. Kalau sembahyang zuhur 4 rakaat, artinya sholat sunnah qobliyahnya zuhur 4 rakaat, ba'da 4 rakaat, neraka tak mau sentuh badan kita dan sekalian. Kalau ba'da isya 4 rakaat seperti sholat Lailatul Qadar, kadang dengar itu. Tapi mana buktinya? Ini kelemahan kita, tuan. Betul-betul lemah. Masya Allah, kehadiran rezeki dunia kita ada kalah jauh dengan orang kafir. Contoh, kalau Allah SWT menyebut, rujuk dari surah Al-Hadid ayat 22, tuan-tuan. Nanti balik rujuk tuh. Mafhum dari Al-Hadid ayat 22 itu, artinya saya lebih kurang, apa saja yang menimpa di alam maya pada ini dunia ini, dan kepada diri kita manusia ini, semua dah tentukan Allah Ta'ala. Ketentuan ini supaya apa? Supaya kita bergerak, supaya mencari solusi. Kalau gagal jangan putus asa, kalau sukses jangan terlalu gembira, karena itu semua ketentuan Allah SWT. Baik, pandemi diturunkan, terus sikap kita apa? Asik ngomel aja, masih tak percaya, sampai vaksin tak percaya lah, anti vaksin lah. Oh, ginilah kita. Tapi orang kafir sibuk terus cari vaksin. Akhirnya yang kaya siapa? Yang dapat siapa? Yang terang ngomong saja, hanya berdebat, bergaduh seolah jadi orang yang paling hebat, tapi nggak dapat apa-apa. Karena salah daripada penafsiran. Pada Allah sudah berfirman, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu suka benar kepada orang yang berbuat baik dan selalu berinovasi, berkreatif, terus tingkatkan gitu. Mestinya gitulah. Oke lah, daripada dunia kita mau salah ketinggalan. Akhirat. Masa sejak dulu kini selamanya sholat duha hanya satu salam aja. Salat witir tidak, tahajud apalagi jauh panggang dari sate. Nah, tahajud kalau boleh bapak-bapak sebagai pemimpin rumah tangga, tahajud mesti 8 rakaat, sama ada 4 boleh, 2 witirnya 3, jadi 4 3 itu hadis sahih. Atau 2 tutup 3 juga hadis sahih. Tapi 11 rakaat tiap pagi, tiap 2-3 malam. Ya Tuhan ngorok aja. Ya itulah, tapi minta rubah inilah, minta itulah. Untung saya tak jadi malaikat, banyak keplak ini, goblok ini. Ngawur saya naik ide aja. Macam Allah tuh pakcik kita. Tolonglah Tuhan, rubahlah. Allah kan sudah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kaum kalau tidak berubah diri sendiri. Mau berubah, susahnya bukan main. Supaya duduk aja istiqomah dengar pengajian, susahnya bukan main. Macam bercinta, padahal hanya 1 jam atau 1,5 jam aja. Oke Tuhan, dah ya. Ini tanda cinta pertama. Tanda cinta kedua, selalu menjalankan apa yang diperintah. Apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, yang ada sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami laksanakan. Nggak usah banyak cincong. Itu orang mukmin. Tapi kalau orang munafik, sami'na wa asayna, aku dengar tapi tak nak buat. Nah, kalau kafir langsung tak buat apa-apa. Coba bayangkan aja sekalian. Nah, ini tanda cinta yang kedua. Seperti waktu tuan-tuan masih muda dulu kan, pernah berpacaran, pernah berkasih sayang seorang gadis. Kita sayang, kita cinta betul, dan dia juga sayang dengan kita. Apa yang dia minta, kita usahakan dengan sekalian. Bayangkan sekalian. Nah, minta walaupun kita tak punya duit, sanggup minta duit mak bapak. Bahkan karena sanggup mengambil, mencuri milik mak bapak untuk diberikan sang kekasih. Tatkala kekasih itu
minta apa saja, walaupun hujan lebat, panas terik matahari, jauh nggak ada berat, nggak ada hujan, nggak ada panas, yang ada semua rileks. Nah, itu namanya cinta. Begitulah kepada Allah dan Rasulnya. Ada macam dia panggilan, ini masjid, ini panggil, surah panggil, ya sudahlah datang. Pekerjaannya tinggalkan dulu. Dunia ini kawan sekalian, ada pesan para wali-waliullah nih. Ini ingatkan ini, karena underline tuan sekalian ya. Ada 3 pesan. Pertama, wahai saudara-saudaraku, Anda jangan terlalu memikirkan dunia, karena dunia bukan milik Anda. Dunia itu milik Allah. Terlalu memikirkan sehingga lepas daripada landasan, lepas daripada syarak, lepas hukum agama, memikirkan dunia saja. Dunia itu bukan milik kita sekalian. Entah Anda sukses, jadi orang kaya, populer, glamour, pangkat yang tinggi, kedudukan luar biasa, mati juga ditinggal. Selesai. Itu paham, harus dipahami betul-betul. Itu satu. Yang kedua, jangan sibuk terlalu memikirkan rezeki. Karena rezeki itu adalah pembagian daripada Allah, anugerah daripada Allah. Allah sudah berfirman, Allahu yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah lah yang menentukan rezeki pada siapa dikehendakinya dan yang menentukan. Allah yang membagi dan menentukan kapan, di mana, bentuknya apa, jumlahnya berapa, waktunya bagaimana, lengkap tuan-tuan. Asik bingung saja. Masih ingat ya keterangan saya dulu beberapa tahun yang lalu lah itu, insyaallah sekalian ya. Dalam kandungan, waktu kita dalam kandungan mak dulu, Allah beri roh kita. Bila dia beri roh, maka Allah akan bertanya kepada roh tadi dengan satu soalan yang berbentuk intimidasi, yang tidak ada jawaban kecuali yes. Apa soalannya? Qala alastu birabbikum, bayi-bayi yang kalian ke dunia, adakah aku ini bukan Tuhan kalian? Ketika itu kita menjawab serentak, qalu bala syahidin, ya kami bersaksi. So kami sign kontrak tuan-tuan, sign negosiasi. Itu maksudnya. Dan setuju. Kenapa? Kami, soalnya bersama kita lahir itu jutaan manusia. Seperti saya ngomong sekarang ini, mungkin ada berapa puluh yang lahir di hospital Tengku Rahimah itu. Belum di Sahalam, belum yang di Petaling Jaya, belum yang di KL, belum Negeri 9, belum Melaka, belum Johor, belum Singapura, belum Indonesia. Coba bayangkan sekalian, ketika itu sudah mengakui, ya kami bersaksi. Bila ya kami bersaksi, Allah panggil malaikat. Malaikat, buka file. Walaupun kita adik-beradik, mak satu, bapak satu, lo ngaude dan usu, filenya berbeda. Itulah Allah, kebijaksanaan dan kemurahan Allah Ta'ala. Buka file, yang isinya file itu sudah ditetapkan rezeki kita, hidup dan mati kita, bahagia dan sengsara kita, jodoh kita. Lengkap kan? Coba bingung saya sendiri kenapa? Sampai rezeki sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam jajang, musim macam tuyul. Lupa masjid, lupa surah, menghalalkan segala cara, tendang temannya sendiri, hina temannya sendiri, hanya masalah rezeki. Naudzubillah min dzalik. Jangan, stop tuan-tuan. Itu yang ketiga, apa kata para alim ulama ini? Jangan Anda terlalu memikirkan masa depan, karena masa depan itu rahasia Allah. Coba, kita bercita-cita anak kita mau jadi engineer, ke profesor, ke dokter, silahkan. Nah, jadi orang kaya, populer, silahkan. Itu cita-cita, boleh-boleh saja. Tapi tuan sekalian, jangan sampai lepas bahwa ini kita tidak cengkeraman Allah. Kita besok pun tak tahu nak jadi apa kita ini, hidup atau mati. Masya Allah, apalagi masa depan. Jadi apa yang kita pikirkan? Ini solusinya. Pikirkanlah bagaimana kita mencari ridho Allah. Mendapat ridho Allah, dapat cinta daripada Allah itu macam mana? Sebenarnya doa yang diajarkan oleh mereka ini, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa marifatak. Jelas ayat ini. Ilahi Allah, ya Tuhanku, anta maksudi, engkau adalah tujuanku,
wa ridhaka matlubi, dan keridhaanmu yang aku cari. Ajarkan kepadaku macam mana mencintaimu ya Allah, dan macam mana mengenalmu. Ayo kita cari nih, mencintai dan mengenal bagaimana. Minta tolong pada Allah, nangis. Itu Tuhan dan sekalian. Apalagi Rasulullah SAW juga pernah diperintah oleh Allah SWT. Dan surah Al-Alaq atau surah Iqra, akhir surat Iqra itu, wasjud waqtarib, itu perintah Allah pada Nabi. Sujudlah Muhammad, waqtarib, dan dekatkan padaku. Jadi ini kita ikuti, sujud dan mendekat, sujud dan mendekat. Masya Allah. Bila kita mendekat pada Allah, Allah sudah memberi jaminan Tuhan sekalian. Yang artinya ini hadis kursi. Artinya lebih kurang, siapa mendekat dalam satu jengkal, aku datang satu hasta. Siapa datang dalam satu hasta, aku datang satu depa. Dan kalau datang baru dengan berjalan, aku berlari. Si kurang apa tuan-tuan? Ini janji Allah. Subhanallah. Dekatkan sajalah kepada Allah. Bagaimana caranya? Tanya tuh imam kita, tanya tuh guru kita kalau nggak tahu. Kalau tahu silahkan dekatkan terus kepada Allah. Sujud dan mendekat, sujud dan mendekat. Masya Allah. Jaminan jelas. Dan hadis sahih yang lain sekalian, bila kita dalam sujud dan mendekat kepada Allah, dan total kepada Allah, apa kata Allah? Aku sanggup menjadi mata kamu, telinga kamu, tangan kamu, kaki kamu. Allah. Artinya apa? Di mana saja Tuhan akan dilindungi oleh Allah SWT. Senang dong. Jangan baru diuji pandemi aja ngeling, kalang kabut, hilang akidah, macam-macam keluar. Relax lah, relax, tapi pada Allah itu aja, ya. Jadi oke Tuhan sekalian, itu tanda cinta itu begitu. Baik, yang ketiga, tanda cinta yang ketiga, selalu meninggalkan apa yang tidak disukai, meninggalkan apa yang dilarang. Kalau Allah dan Rasul sudah mengatakan no, Tuhannya jangan suka melanggar. Walaupun larangan itu kadang-kadang bertolak belakang dengan otak kita, tak sesuai nafsu kita, tak apa. Memang sampai Allah perintah sudah, Rasul perintah sudah, insya Allah. Baru kalau sudah cinta itu, Masya Allah, kita mendapatkan lebih dari Allah. Baik dan sekalian, baik hari ini atau malam ini saya mengajak saudara sekalian memahami firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Ya, Al-Ahzab 45 dan 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idzni wa sirajan munira. Itu ayatnya. Allah dan sekalian. Terjemahannya lebih kurang begini. Wahai nabi, anabiyu, ya Tuhan, kalau belajar grammar bahasa Arab atau kawaid bahasa Arab, apabila ayat yang terakhir ditasghirkan macam itu, abiyu itu makna spesial tuan-tuan, makna yang spesial. Nah ya, Allah, baiknya kita off sekejap untuk menghormati waktu Isya. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allah akbar, Allah akbar. La ilaha illallah. Wassalatu qayyimati Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Tuhan sekalian. Kita teruskan sekali lagi. Jadi Tuhan sekalian, kembali kita akan bermula bahwa ayat ini sebenarnya Tuhan sekalian adalah tugas dari Allah kepada Rasulullah SAW untuk di alam maya pada ini. Jadi Allah menugaskan Nabi ada 5 tugas ini. Dan Nabi sudah melakukan secara successful Tuhan sekalian. Jadi ayat ini kita terjemahkan di dalam bahasa kita secara bebas. Ya ayuhan nabiyyu, hai Nabi yang kusayangi. Jadi tasghirkan Nabi yang kucintai, Nabi yang kuindui. Masya Allah. Inna salna, aku mengutus engkau syahidan, pertama untuk menjadi saksi, wa mubasyiran, yang kedua memberi kabar gembira, wa nadhira, yang ketiga memberi peringatan, wa da'iyan ila Allah bi'idhnih, yang keempat mengajak ke jalan Allah atas izinnya, wa sirajan munira, yang kelima sebagai lampu yang menerangi. Ini, dan sekali lagi Nabi sudah menjalankan dengan successful teman sekalian.
Sehingga Mekah dan Madinah yang dulu dikenali sebagai masyarakat jahiliyah, yang ada pembunuhan, perompakan, perogohan, pergaduan, yang wanita-wanita dibunuh, lahirnya dibunuh dan sebagainya. Ini suasana yang betul-betul degradasi moral, betul-betul bejat Tuhan sekalian. Akhirnya bila Rasulullah SAW diutus, sekarang kita tahu Mekah dan Madinah, Masjidil Haram, tanah yang sangat dimuliakan di muka bumi ini Tuhan sekalian. Sehingga disebutkan nanti Dajjal pun tak bisa masuk. Orang musyrik tidak dibenarkan datang Tuhan sekalian. Dan sekarang alhamdulillah kita dah dengar berita dan diwujudkan di Mekah sudah mulai berapat, sudah tidak ada batasan bagi Tuhan sekalian. Waktu sholat sudah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak lama lagi di negara kita juga demikian. Amin. Baik kalian, jadi kita ulangi. Kita singkat saja Tuhan ya, masanya terlalu ketat kita ini. Pertama, syahidan. Syahidan artinya menjadi saksi. Bila kita berbicara menjadi saksi Tuhan-Tuhan, ada dua pengertian. Apa maksudnya? Menjadi saksi itu sanggup menyaksikan dan sanggup disaksikan. Berani menyaksikan dan berani disaksikan. Itu saksi. Dan juga mesti jujur. Contoh yang mudah, kita sebagai orang tua. Orang tua akan menyaksikan pada putra-putri kita, longa, ude, dan usu. Bagaimana Tuhan? Anak-anak kita ini sudah ikut syariah atau belum? Betul ikut dunia ini dalam ikuti undang-undang ajaran Allah atau belum? Nah, ini masalahnya. Itu tanggung jawab kita. Kalau Tuhan tengok putra-putri tidak sholat dan tidak menutup aurat namanya, dan tidak membaca Quran, tidak dikira sebagainya, dan Tuhan diam, tidak membetulkan dan sebagainya, maka Tuhan aja sebagai saksi palsu. Itu ya, saksi palsu. Di dunia tidak ada risiko apa-apa, Tuhan tidak akan dituntut. Tapi ingat, malaikat tidak tidur Tuhan sekalian. Ini saksi palsu itu dosanya besar. Sebaliknya, Tuhan selalu mengajak anak-anaknya pergi masjid dan surah, perintah pergi sana ngaji dan sebagainya. Tapi ternyata ada di warung sana sedang ngobrol, sedang ngokok dan sebagainya. Itu bermana Tuhan anak itu menyaksikan kita. Dan tak berani menegur bapaknya. Nanti tempeling pula, berarti silent protest. Anak itu dendam dalam hati Tuhan sekalian. Akhirnya nanti akan, alah bapak pun macam itu, aku nak lakukan. Ini Tuhan bermana sudah mewariskan dosa kepada anaknya itu. Bayangkan tuh. Jadi kesimpulannya, Tuhan menyaksikan pun jadi palsu, disaksikan juga palsu. Wah, luar biasa Tuhan. Tolong dong Tuhan, dan stop lah. Dah dunia ada berat dah dunia ini. Jangan diikuti dengan dosa-dosa kita ini. Itu. Contoh yang kedua, saya dicontoh dua saja, maka tidak mengizinkan. Pemimpin. Jadi pemimpin Tuhan sekalian, pemimpin peringkat keluarga ya kita lah. Peringkat community atau peringkat arti atau ketua tampung, ketua daerah, ketua negeri, ketua negara. Lihat itu. Kebanyakan orang jadi pemimpin sebagai kebanggaan, kebesaran. Padahal pemimpin itu ada taklif, tanggung jawab Tuhan, bukan senang. Mesti setidaknya contoh lah. Nabi kita ada memimpin bagaimana? Pernah dimanifestasikan oleh sahabatnya, sekaligus menantunya, Sayyidina Umar. Di dalam tadbir kerajaan yang paling baik di antara sahabat itu kelebihannya Sayyidina Umar. 4 sahabat itu yang kelebihan masing-masing. Dan pentadbiran itu Sayyidina Umar. Ini contoh kalau Anda jadi pemimpin, ikuti itu. Pelajari banyak-banyak karakter Sayyidina Umar. Cara pentadbir baik Sayyidina Umar itu menarik sekali. Contoh yang viral lah istilah kita, yang viral, yang tuan-tuan semua orang tahu. Contoh gaya Sayyidina Umar. Tatkala menjadi khalifah tuan-tuan, setiap malam dia sebelum tidur pergi ke kawasan undinya. Ini istilah kita kawasan undi lah. Sana tidak ada kawasan undi. Jadi seorang pemimpin tahu undi, yang mengundi dari mana? Kawasan timur, barat, utara, harus tahu itu. Jadi wakil rakyat tahu kayak apa itu. Harus tahu. Nah, Sayyidina Umar tiap malam jalan. Nah, dijadikan cerita untuk pelajaran pada umat akhir zaman termasuk ini. Di ujung timur sana. Tahu-tahu terdengar suara tangisan anak. Lapar ma. Dintai oleh Sayyidina Umar. Ternyata seorang ibu sedang merebus sesuatu keladai dan lebih harapan kenyang setelah Tuhan batu. Hanya untuk menghibur putrinya.
Tolong nak, ayah Allah tuh sayang dengan kita. Amirul Mukminin tuh sayang dengan kita, dekat dengan kita. Terhiburlah, tidur. Tapi namanya lapar, ya nggak tahan lama, bangun lagi, nangis lagi, sehingga keluar kata-katanya, Amirul Mukminin tuh zalim nak. Mbak, bapak kamu diperintah perang, ekonomi keluarga dibiarkan. Masya Allah. Kalau Tni Umar tak betul, gedor aja pintu, bunuh anak beranak ini. Tak ada tahu pun, tak ada saksi pun. Tapi apa yang dilakukan beliau? Lari ke Baitul Mal, ambil tegur yang pria dengan launya, diangkat sendiri. Di pertengahan jalan ketemu dengan rakyatnya atau anak buahnya. Subhanallah, selagunya Amirul Mukminin. Kenapa Tuhan bawa sendiri? Ayah berikan pada saya. Tunjukkan kepada saya diantar kemana. Rumah nomor berapa, lorong apa, jalan apa. Masya Allah. Tapi jawaban itu dijawab pemimpin yang luar biasa. Saudaraku, terima kasih kau perhatian pada saya. Tapi saya tanya satu aja, kau sanggup tak menanggung dosa saya di sisi Allah? Nah inilah pemimpin Islam tuh, tanggung jawab saya, dosa saya di sisi Allah. Luar biasa. Terus dibawa sendiri, singkatnya cerita sampai rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Siapa? Saya, tolong buka pintu bu. Saya dibuka. Ibu, mana dapurnya? Ditunjukkan dapurnya. Di dapur itu masak. Jadi ibu ini suspend, tak kenal, tak ada siapa. Akhirnya tanya, Tuan minta maaf ya, saya ingin tahu siapa Tuan ini. Tuan itu manusia atau malaikat? Ini jawaban kedua. Ibu, siapa saya tidak penting. Ini anak ini kelaparan nih, anak ini kelaparan. Coba bayangkan. Bedanya dengan pemimpin sekarang ini. Turun saja viral tuan-tuan, bawa wartawan ceklak ceklik, bantuannya beras 1 kabet, isinya ulat. Wah, gayanya setengah mati. Masya Allah. Ini tuan sekalian, coba dimasakkan dan disuapkan. Bila anak sudah gembira, sudah sehat, sudah senyum, ibunya masih tetap penasaran atau suspend. Tuan, maafkan saya tidak ingin tahu siapa Tuan sebenarnya. Coba ini Tuan. Yang ketiga, ibu, kalau ibu ingin tahu siapa saya minta kepada ibu satu aja boleh. Apa Tuan? Tolong mintakan ampun dosa Amirul Mukminin. Oh iya ya Tuan, insya Allah kami sanggup memintakan ampun. Betul bu? Betul. Ya, baik. Kalau ibu nak ingin tahu saya sangat, sayalah Amirul Mukminin. Akulah Umar bin Khattab yang lupa dengan rakyatnya. Masya Allah. Ini baru mantul, mantap betul. Bukan dengar berita, laporan. Semua lapornya enak-enak belaka. Apalagi anak buahnya pengampu, penyangak dan sebagainya. Hati-hati tuan-tuan, Anda bisa selamat di dunia dan harap selamat di akhirat tuan-tuan sekalian. Itulah caranya pemimpin, namanya menyaksikan. Tapi Tuhan juga disaksikan. Rakyat kita harus sanggup menyaksikan. Kalau pemimpin munafik, kalau pemimpin jahat, dikatakan betul mana boleh, salah katakan salah, benar katakan benar, harus betul itu. Bukan tak apa, bio, ngikut saja saya naik dewe, mana boleh. Karena orang mudah berubah tuan-tuan. Dulu waktu keluar dari university, tegas kalau bicara. Apa bicara tentang apa itu judi, apa itu arah haram tuan-tuan. Tapi bila sudah dapat kedudukan, kaya, populer, ditanya macam mana arah dan judi, haram tuan-tuan, peot tuan-tuan. Masya Allah, banyak manusia yang macam begini. Kalian juga tetap malu langsung kepada Allah Ta'ala. Maka hati-hati menyaksikan dan disaksikan. Oke, satu contoh lain tuan buat sendiri ya. Kita masa terhad. Yang kedua, mubasyiron, memberi kabar gembira. Jadi kita ini Rasulullah punya tanggung jawab memberi kabar gembira. Jadi kita teruskanlah. Memberi kabar gembira itu memberi cerita-cerita yang akurat. Jangan cerita-cerita yang hoax, cerita yang menyedapkan telinga saja. Halua telinga, mesti jelas. Dan memberi kabar gembira itu dianalisis oleh Al-Alama Imam Hasan Basri, menggembirakan orang lain itu ada 6 cara. Selepas belum mengkaji, karena manusia ada lebih ada kurang, kekurangan kita pahami. Disimpulkan ada 6 cara. Jadi tuan-tuan cari di mana kelebihan yang Allah berikan pada kita. Gunakan memberi kabar gembira pada orang lain. Pertama, boleh memberi kabar gembira dengan ilmu. Kalau mungkin tuan-tuan dan mas sekalian punya ilmu lebih,
dilebihkan oleh ilmunya, agama atau akademik. Ayo, nasihati orang lain. Apabila orang sakit maunya Tuhan datang nasihati. Nasihat itu Masya Allah sangat berguna pada mereka. Nasihati dengan tenang, dengan jujur, dengan baik. Insya Allah. Ini karena apa? Kita lebihnya ilmu. Oke. Yang kedua dengan harta. Boleh? Dengan harta itu bukan milik kita Tuhan sekalian. Kayak saya cakap tadi, harta bukan milik kita. Yang milik kita yang Tuhan berikan kepada jalan Allah itu milik kita. Yang Tuhan simpan bukan milik kita. Itu Nabi yang bagi tahu. Masya Allah. Ayo berikan, bantu kepada yang memerlukan Tuhan sekalian. Subhanallah. Gak usah sampai diminta, beri. Cari orang yang hebat tuh, cari mana masjid, mana surau yang kekurangan itu, diam-diam tanya. Atau pergi ke kampung sana tanya, Pak Cik ini sedang pingin surau ya, apa yang kurang ya? Apa itu simen Pak Cik, ada berapa kira-kira? Baik. Terus besok kalau siapanya bicara, pesan pada gede dekat itu antar 50 kampit loh. Kan enak itu. Itu caranya Tuhan sekalian. Dan harta benda itu kalau kita berikan bukan hilang, kita invest. Kan Allah sendiri yang berjanji, engkau berikan 1 akan keluar 7 tangkai, setiap tangkai keluar 100. So 1 darab 7 menjadi dalam 100 700. Apalagi ini Quran Al-Baqarah 261. Masya Allah Tuhan sekalian. Coba bayangkan, ini berita dari Allah Tuhan sekalian, bukan dari para ustadz. Allah berfirman, apa permintaan yang dia orang kubur tuklah masuk kubur, apa yang dia minta? Ini ucapan orang dalam ahli kubur, datang mati Tuhan-Tuhan. Apa mintanya? Ya Allah, tolong kembalikan saya sekejap saja ya Allah ke dunia, sekejap aja. Saya nak sodakohkan seluruh harta benda saya, nak saya sodakohkan. Bukan ya Allah saya nak sholat, bukan nak zakat, bukan puasa, bukan nak haji, nak sodakohkan. Kenapa? Nilai sedekah itu luar biasa. Pahami ayat ini Tuhan sekalian. Jadi sebelum Bapak menangis kubur sana, menangislah sekarang ini. Wabahnya itu tiap-tiap hari Tuhan, tiap subuh, jangan lupa yang hari sholat subuh itu bawa duit berapa banyak, kotak depan itu bismillah. Oh, sedekah subuh itu luar biasa Tuhan sekalian. Itu masalahnya. Pokoknya telah berapa isinya, termasuk ini Ustaz datang ke kota itu diisi, bukan ditengok. Nanti diisi Tuhan-Tuhan, tengok aja. Itu karena pondok itu milik Tuhan-Tuhan, bukan milik saya. Tapi oleh karena lama tak ngaji, mungkin tak bawa duit, tak apa Tuhan ya, tak bawa duit tak apa, hari ini tengok aja. Tapi bulan depan triple, bukan double, triple. Boleh Pak? Senyumnya mencurigakan. Susah sangat. Nak keluar duit untuk Tuhan sendiri kok bingung aja. Oke, ini sedekah gitu aja, contohnya begitu. Dah lain macam itu. Yang ketiga dengan pangkat dan kedudukan. Mungkin tuan-tuan berpengaruh di kampungnya itu, tanda tangannya sangat diperlukan, tolong beri kabar gembira orang itu, kabar gembirakan dengan pangkat dan kedudukan Tuhan sekalian. Yang keempat dengan tenaga. Mungkin bagi tuan-tuan pencen materi tenaga masih kuat, masih prima. Apa salahnya bicara dengan Allah? 2/3 malam Allah turun ke langit dunia kan bicara, ya Allah terima kasih, walaupun saya sudah pencen, sudah lansia, badan saya masih kuat, ya Allah saya nak wakafkan atau badan saya nih ya Allah, anggota badan saya ini saya wakafkan untuk membersihkan rumah-rumahmu di muka bumi ini. Di muka bumi saya seluruh, di mana tuan pergi Korea ke, Jepun ke, Australia ke, Thailand ke, Turki ke, atau bahkan di Hong Kong ada surau, ada masjid. Ayo, sekedar pegang sapu, sudah itu kan kita wakafkan. Atau tengok tanda saja kita bersihkan. Atau kadang kita datang ke kampung, udah bagus, di depannya tuh ada apa itu pasu bagus, banyak sekali bunganya baik, tapi dah nak mati semua karena lama sudah tidak hujan. Apa salahnya Tuhan ambil air, siram bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, bunga ini ketawa Tuhan, dan terima kasih Tuhan, sebenarnya sudah nak mati saya ini, tapi Tuhan dah hidupkan kembali, saya bersaksi. Oh kan itu cari saksi Tuhan sekalian. Subhanallah. Nah ini, atau hari Jumat, ini kan hari Jumatan begitu, apa salahnya Tuhan-Tuhan dah datang awal, baru keluarga saya tengok, itu kan selipar bersepa-sepa, coba diatur rapi gitu. Orang tak tengok kita, tapi Allah melihat Tuhan-Tuhan. Ini tenaga kita, Masya Allah luar biasa. Baik, yang kelima dengan doa.
Nah, kita dengan doa tuan sekalian, jadi Pak Imam tadi doa, tuan sabda lepas sholat berdoa dengan bahasa apapun boleh doa itu. Allah paham tuan sekalian. Yang penting mintanya kepada Allah dan jangan untuk permusuhan, jangan untuk adalah apa itu untuk berbuat maksiat. Itu insya Allah doa itu terima oleh Allah Taala. Baik, dan yang terakhir dengan masa kita menggembirakan dengan masa. Contoh hari ini, tuan-tuan datang ke surau ini menggembirakan siapa? Menggembirakan anggota badan kita sendiri ini. Anggota badan ini tuan-tuan akan berbicara di hadapan Allah. Nanti tatkala dia di apa itu di alam kubur sana. Mana buktinya? Buka surat Yasin ayat 65. Yang arti lebih kurang pada hari itu mulut dikunci, tangannya berbicara, kaki yang menyaksikan. Tangan bicara, ya Allah saya datang ke surau. Ya kata kaki, ya saya datang ke surau. Kata mata, kata telinga, Masya Allah. Bayangkan, itu pertama. Kedua, menggembirakan siapa? Menggembirakan kedua orang tua kita yang sudah alam barzah. Tuhan tengok sekarang ini gambaran kita langsung diantar malaikat secara CCTV langsung. Dia ketahui, ya Allah terima kasih putra putriku, anakku, cucuku, kau kirim doa, engkau mendoakan mak, bapak, atuk dan nenek. Masya Allah tuan-tuan. Ketiga, menggembirakan siapa? ECK Surah ini. ECK Surah karena aktivitinya tuan-tuan ikut mengikuti, memberikan satu spot. Wah luar biasa itu. Terus menggembirakan siapa lagi? Menggembirakan yang wakaf ini. Yang tuan-tuan derma-derma ini, Masya Allah ya kipasnya, ekornya ya kapeknya, Masya Allah luar biasa. Dan tentunya menggembirakan para malaikat. Ada malaikat namanya Sayyahin. Sayyahin itu tugasnya adventure, keliling seluruh dunia. Bila ada pengajian saja macam tadi, ustaznya cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus zup, turun. Dan dia WhatsApp dengan teman-temannya semua, ini di Bandar Putri Baru ada pengajian, dan Bandar Putri tap penuh tuan-tuan. Tuan-tuan ini lebih kapet ini. Dan ini malaikat jutaan turun. Dan bukan diam, mendoakan ya Allah, maafkan yang belajar, maafkan yang mengajar. Jadi saya sarankan tuan-tuan bagi para imam atau pendakwah muda seperti itu, tatkala ada pengajian ini jangan pernah lihat dengan mata kepala tuan. Sakit jiwa tuan-tuan. Tengok dengan mata hati. Kalau mata kepala, berapa ribu orang kampung kita ini datang coba. Ini masih untung tuan-tuan. Kadang-kadang ada satu surau masjid datang 5 aja. Dan itu pun giginya tinggal 2. Coba. Bayangkan sekalian. Luar biasa itu. Masa macam gini dia sekalian. Alhamdulillah itu ya. Satu kenikmatan yang tersendiri. Ini jadi tuan-tuan korbankan masa. Supaya menggembirakan. Yang ketiga, nadhira. Nadhir itu memberi peringatan. Nah, kalau anak-anak kita tidak betul-betulkan. Tuan nadhir masjid atau nadhir surau. Nah, nadhir ketua pengurus itu nadhir. Memberi peringatan. Kita sistem digital sekarang tuan-tuan ya, mesti kita tahu kawasan surau ini berapa rumah. Mesti tahu itu. Timur, barat, utara, selatan, kawasan berapa. Rumah ini, ketuanya ini, istrinya ini, anaknya ini. Oke. Antar surat tuan-tuan sekalian. Tiapnya katakannya putih aja dulu. Tuan, sekarang alhamdulillah surau sudah dibuka lagi pengajian tiap malam. Silakan datang atau antar wakil lah tuan-tuan. Kebiar surau itu hidup. Ini untuk tuan-tuan sendiri, bukan untuk kami, bukan EJK surau. Oke. Antar. Tahu 1 bulan tak ada respon, antar kedua dengan color kuning sedikit. Warning tuan sekalian. Tuan, mohon perhatian, tolonglah tuan-tuan. Ini bukan keuntungan bagi kami sebagai EJK Surau, tapi untuk tuan dan puan sendiri, supaya ini rumah Allah tuh menjadi hebat, menyenangkan pada semua. Nanti kalau kita berdoa, kampung kita menjadi baik. Tahu-tahu tidak ada respon juga setelah sebulan. Warning, dah habis, kalah merah tuan dan sekalian. Nah itu udah ancaman dah peringatan. Kalau tuan tak kisah dengan kami, jangan salahkan kami tak kisah dengan anda. Kalau ada kematian, ada apa-apa, jangan pernah panggil EJK Surau. Tak perlu. Anda tak kisah dengan rumah Allah di muka bumi ini. Ini surau bukan milik saya tuan. Ini milik Allah Ta'ala. Anda tak kisah, bermana anda tak kisah dengan aturan itu. Maka dia itu tatkala ada mati, tak usah minta tahlil disolati, tak payah. Itu dong. Tak pernah pergi surau, mati ditahlili, Allah Akbar. Gak apa-apa, imamnya bagus, tuan-tuan bagus, tapi malaikat tak terima. Ya Allah, orang ini degil.
Seenaknya sendiri, tidak adil. Surah tak pernah datang, tak pernah memberi apa-apa, tak tahu minta didoakan, mana ada. Ta'ci itu, lam yaktu walam yakcok. Itu kata malaikat itu. Tak percaya masuk kubur sana. Geram betul lah. Wah, dablek betul jadi manusia tuh. Ini namanya nazir. Nazir. Begitu juga pada anak kita. Oke, yang keempat, tugasnya mengajak ke jalan Allah atas izinnya. Jadi tuan-tuan, kita teruskanlah. Mesti ada diri kita mengajak kepada orang lain. Mengajak para orang lain, walaupun itu anak kita, adik beradik kita, jiran kita, ajak tuan-tuan. Dalam mengajak ada dua saja risikonya. Pro and kontra, yes or no, like and dislike. Itu pasti. Ini pemain lah tuan-tuan. Yang penting kita ajak. Dan ternyata mengajak atau berdakwah itu paling berat mengajak diri sendiri. Seperti di awal saya sebutkan buat sekalian, kita jadi ketua rumah tangga, tuan-tuan ajak diri kita sendiri. Saya ulang balik, saya mulai hari ini sembahyang duha saya mesti 12 rakaat. Salat rawatib saya sebelum duhur 4, ba'da duhur 4, ba'da isya 4. Salat witir saya nanti lepas tahajud 4-4-3. Wah, Masya Allah, 2-2-2 tutup dengan 3. Sedekah saya tiap hari mesti sekian. Pokoknya setiap hari sedekah. Nominalnya nggak sebutkan tak apa. Baca Quran mesti 100 ayat setiap hari. 10 ayat saya terjemahkan biar saya paham apa maksud Al-Quran ini. Salawat 1000 kali, istighfar 1000 kali, zikir 1000 kali. Mesti gitulah Pak. Jangan diam saja, mesti bergerak maju, nanti Allah akan berikan sesuatu yang luar biasa kepada kita. Betulnya itu yang penting. Tolong dan sekalian, ini kita lakukan benar-benar. Jadi tugas Nabi kita teruskan. Tuhan berkewajiban melaksanakan 5 ini. Kemampuannya berbeda-beda, tapi mesti 5 ini kita teruskan. Sebagai tanda cinta kita dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi tuan. Kesimpulannya surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 bahwa kita ini meneruskan perjuangan Rasulullah SAW dengan 5 tugas. Pertama, menjadi saksi yang jujur. Jadilah saksi yang jujur. Kedua, selalulah memberi kabar gembira. Kabar yang baik-baik, jangan kabar yang tidak baik. Yang ketiga, memberi peringatan bagi yang lupa, ingatan pada yang lupa, teguran pada yang sudah lalai. Itu termasuk nadhira. Yang keempat, mengajak ke jalan Allah atas izin. Atas izin Allah, kenapa? Sebab kalau tidak karena Allah, nanti kita mudah bangga kalau sukses dan kecewa kalau gagal. Tapi kalau sudah lillahi ta'ala, kewajiban kita hanya menyampaikan. Wa innaka labalagul mubin. Tugas kamu Muhammad hanya menyampaikan, sukses atau tidak bukan tugas kamu. Baik, yang kelima, menjadi lampu yang menerangi. Lampu yang menerangi. Jadi adanya Nabi, Mekah dan Madinah menjadi tanah haram. Adanya tuh jadi EJK surah banyak activity. Menjadi cantik, menjadi indah, menjadi luas, ya jamaah menjadi senang. Adanya EJK masjid juga banyak activity. Ada JKKKK, kampung akan menjadi indah dan sebagainya. Dan sampai adanya kita, masjid jadi gelap. Adanya kita, rumah tangga menjadi kalang kabut. Tapi adanya kita, anak-anak merasa secure, anak-anak merasa terlindungi, anak-anak merasa gembira. Ini namanya sirajam munira. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja Tuhan sekalian. Minta maaf kelebihan sedikit masanya, tapi mudah-mudahan itu perdana kita, selama perdana kita pada hari ini. InsyaAllah bulan depan kita mulai kitab lagi. Tapi saya ingatkan buat sekalian ya, ini pada waktu pandemi ini saya hanya mampu membuat itu aja. Ini dewan belum siap dan ini pagar tentang pondok itu. Tolong buat sekalian ya, kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, ayo bismillah. Di atas namakan mak, bapak, atuk dan nenek kita. Tidak rugi tuan sekalian ya. Dia menggembirakan pada mereka. InsyaAllah. Oleh itu tuan-tuan, InsyaAllah seperti yang saya sebutkan tadi, kalau malam ini belum bawa tak apa. Bulan depan bismillah. Setiap itu berapa banyak terserah tuan sekalian. Yang penting lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Yuk kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita aman, tentram, sejahtera,
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Allah segera menyambut balik dari COVID-19 ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban. Allah mendakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min sultanan nasira bi rahmatir rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.